ya. Kalau pembatasan sudah dilakukan, kecil kemungkinan kita MC. Hanya mereka-mereka yang berambisi tinggi, yang tanpa mempedulikan risk management yang pasti berguguran di tengah jalan. Kemudian berikutnya, cara kita bagaimana kalau misalkan marketnya selalu tidak sesuai dengan analisa, ya, karena ada pembatasan rugi tadi. Jadi mungkin teman-teman juga harus paham pembatasan kerugian, ya. Pembatasan rugi ini tidak harus selalu dengan SL dan TP atau TP, ya, dan TP. TP ini untuk take profitnya. Ya, pembatasan kerugian tidak harus selalu dengan SL dan TP. Jadi pembatasan kerugian ini tidak selalu kita pasangi SL dan TP. SL dan TP ini adalah solusi atau alternatifnya kalau kita tidak bisa monitor di sana. Ya, pasangi stop loss sekian, TP-nya sekian, boleh. Mungkin dengan perbandingan rasio 1:2. Kalau misalkan SL-nya 500 pip, TP-nya 1000 pip, ya boleh-boleh saja. Tetapi yang begini, yang risk dan reward rasio yang begini, ini sangat pas kalau kita tradingnya jangka menengah ke atas, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek akan sangat susah sekali, apalagi target kita lebih sedikit daripada yang lain. Yang paling pokok dalam pengaturan resiko adalah mampu dan memahami kapan dan di mana kita lakukan resiko. Tadi sudah ada pembatasan tadi, silakan dipilih. 1 sampai 2, 2 sampai 5, 5 sampai 20. Boleh di angka ini, di 2% ini kita stop loss boleh, atau di cut loss boleh. Ya, semuanya punya gaya sendiri, punya pilihan sendiri. Sehingga tidak dibiarkan. Ini harusnya 1000 pip dibiarkan sampai 3000. Ini sudah keluar dari jalur, keluar dari rule yang sudah kita tentukan. Kalau sudah begini ya sudah kacau sudah. Maka yang tadi namanya money management adalah aturan pribadi itu sejauh mana kita mampu menahan diri dengan tingkat kecemasan kita menghadapi market yang bergejolak. Ketika buy pasarnya turun, ketika sell marketnya naik. Itulah yang kita membedakan antara satu trader dengan trader yang lain, kekuatan dan kemampuan untuk menahan diri. Kemudian ada pembatasan risiko tadi yang pakai ini boleh pakai sistem recovery, ya, recovery, boleh pakai SLTP, boleh pakai recovery. Jadi seperti apa recovery-nya? Ya, saya akan coba untuk menjelaskan sistem recovery yang mungkin teman-teman juga perlu tahu. Jadi di dalam trading tidak selalu, sekali lagi saya tekankan, tidak selalu kita menggunakan SL. Kita bisa melakukan recovery. Nah, recovery ini ada 3 macam. Kita bisa lakukan, yang pertama paling gampang adalah cut loss. Tadi sudah. Yang kedua adalah switching. Yang keempat adalah averaging. Cut loss ini berarti di close rugi manual atau secara paksa, di close rugi paksa. Karena kita tidak memasang SL, maka kita cut loss secara manual, secara paksa. Berikutnya adalah switching. Switching ini mengganti posisi. Kalau dari awal misalkan buy, kemudian ternyata turun, ya, kalau kita analisa ulang ternyata marketnya kuat turun, maka di area di sini misalkan 500 pip kita close, buy-nya kita close, kemudian kita entry sell, ya, sell di sini di harga ini. Ini namanya switching, mengganti. Berikutnya yang ketiga adalah averaging. Averaging ini lebih cenderung ke menambah, ya, menambah transaksi. Menambah ini bisa searah, bisa melawan, ya, bisa melawan. Ya, kemarin di contohnya kita sudah berikan contoh, ya, di video yang kita sampaikan itu. Jadi tidak selalu harus SL, kita bisa menambah
dengan lakukan averaging ini. Apakah tidak boleh? Boleh, ada teorinya. Memang ada, boleh. Memang ini berisiko memang. Tetapi kembali bagaimana kita berpengalaman di sana, bagaimana kita mampu untuk mengatasi semuanya, dan tentu di angka-angka itu kita familiar gunakan, termasuk switch ini. Ya, saya tidak rekomendasikan dengan yang namanya locking atau hedging, karena ini gaya-gaya seperti ini selalu berpotensi rugi. Kalau kita tidak bisa keluar dari zona itu, dua-duanya bisa tambah kacau. Nah, biasanya ini orang-orang yang bimbang pakai ini, yang bingung, posisinya masih ragu, bingung. Kalau saya lebih baik saya close duluan. Kalau bingung saya close duluan, menunggu peluang market yang betul-betul stabil dan kecenderungannya mulai muncul di sana. Apakah tidak pernah kita lakukan seperti ini? Ya pernah, sekali dua kali, tapi tidak selalu, karena ini sangat bagi saya sangat beresiko. Nah, saya akan tunjukkan teorinya seperti apa tadi yang saya sampaikan di recovery tadi, sistem recovery itu. Kalau saya contohkan seperti ini, jadi ini adalah bentuk cut loss. Cut loss ini paling gampang karena dipaksa rugi. Contoh misalnya saya entry sell, saya analisa pertama marketnya dia mau turun. Ya, bisa saja kita, setiap orang punya cara pandang analisa yang berbeda. Ketika saya menganalisa dengan dasar ini, maka marketnya saya yakini ini mau turun, maka saya ambil posisi sell. Kemudian ternyata hanya turun sebentar saja, belum sampai profit, naik, kemudian naik lagi. Nah, naiknya ini kemudian kita lakukan evaluasi, kita lakukan reanalisa, ternyata benar-benar mau kuat naik. Kalau kita lihat, oh di sini sudah breakout misalnya. Karena sudah breakout di sini, maka menurut yang kita sudah analisakan ini akan lanjut naik. Maka posisi yang sudah kita punya sell di sini, close di sini. Misalkan kita ruginya 500 pip. Tidak harus angka 500 ya. Ini adalah satu contoh saja. Boleh 500, boleh 600, 700, bahkan 300 ini tidak masalah. Kembali lagi ke gaya masing-masing tadi. Jadi jangan disalahkan, oh kok terlalu tinggi di close-nya, oh kok terlalu rendah, harusnya di sekian menit, haruskan. Ya itu karena di dalam kepalanya belum banyak pengalaman. Kalau belum banyak pengalaman, belum banyak mengalami berbagai market, ya begitu. Yang dilakukan sudah merasa benar, yang dilakukan sudah merasa pas. Padahal di luar sana banyak teknik, banyak teori, dan banyak pengalaman orang yang mampu keluar dari zona itu dengan tekniknya masing-masing. Ini adalah satu contoh. Jadi cut loss ini dipaksa close di sini, close rugi. Kemudian yang berikutnya, ini tadi ada jenis cut loss, recovery jenis cut loss. Yang selanjutnya adalah recovery jenis switching. Nah, switching ini mengganti dari posisi awal. Misalnya saya sudah analisa marketnya, ini peluangnya turun, sehingga saya ambil posisi sell di sana. Kemudian ternyata marketnya tidak sampai turun, dia naik lagi. Dan ini sering kita lakukan, bahkan sering kita share ke teman-teman. Yang kita lakukan analisa ternyata tidak selalu tepat. Maka harus disadari, harus selalu membuka diri. Kalau salah ya sudah diakui, kemudian dikoreksi. Kalau bersikukuh dengan pendirian kita, maka habis nanti. Ya, di dalam trading, ketika sudah betul-betul market itu berbalik dan berlawanan dengan yang kita analisakan, dan kita lihat sudah potensinya sudah besar untuk berbalik, maka tidak ada cara lain, harus segera diselesaikan. Bisa tadi yang cut loss, bisa di switching. Nah, kalau switching ketika sudah mulai naik, mungkin di sini ada breakout, ini resisten misalkan, sudah breakout, betul-betul di sini muncul jadi candle yang tebal dan ganti candle, maka kita bisa ambil posisi lagi di sini, buy, ikut. Kemudian yang sell-nya kita close di sini. Sell-nya kita close, ya, ini yang sell-nya kita close. Kemudian kita buy sesuai dengan arah arus yang besarnya atau arah yang sedang tren itu. Kemudian bagaimana cara close-nya, cara keluarnya? Ya tentu ini adalah bagian dari masing-masing trader, bagaimana kita
berpengalaman. Kalau saya biasanya meminimalkan kerugian, ya ada kalanya nanti profit yang lebih banyak silakan, tidak masalah. Kalau misalkan marketnya bersahabat ya kita mungkin lebih dapat keuntungan. Ini kalau biasa seperti ini ya tentu harus banyak pengalaman. Kalau saya biasa, bahkan ini saya lebihkan lotnya. Sell 1, ini sell bahkan 1,25 misalkan begini ya. Sehingga tidak sampai nanti setara dengan kerugian kita 500 pip, mungkin hanya 300 pip kita bisa balik modal. Nah, kalau dengan posisi yang sama, lotnya 1,00 yang seperti yang ini, maka tentu nanti kalau kita profit ya arahnya atau jaraknya hampir sama, kita baru kosong-kosong, baru kita balik modal, artinya baru kita draw, tidak ada rugi. Kalau masih di bawah masih rugi di sini. Kemudian kalau sudah mulai kita recover, sudah mulai meminimalkan kerugian, maka kita close yang ini. Nah, ini adalah salah satu bagian dari risk management atau manajemen recovery ya. Sehingga banyak pengalaman tentu akan membuat kita nanti makin paham, makin memahami bagaimana cara recovery. Kalau kita salah coba di recover. Sehingga dalam kondisi apapun siap semuanya. Tidak gampang galau, tidak gampang cemas. Yang membuat orang cemas itu karena galau, karena mungkin lotnya besar, mungkin tidak mampu meraba marketnya ini seperti apa, maka yang terjadi galau. Tapi kalau sudah siap dengan recovery seperti ini, tidak masalah. Market mau berbalik kah, mau satu arah kan siap semuanya. Ini adalah sistem recovery yang kedua. Kemudian sistem recovery yang ketiga, yang ini tadi namanya switching ya. Switch itu mengganti. Switching, mengganti. Yang awalnya salah kita ganti dengan ikut yang marketnya. Tentu ini harus banyak pengalaman karena memang tidak semudah yang kita baca dan kita dengarkan. Ini kalau teorinya kan gampang, harus banyak pengalaman. Bahkan saya sering sampaikan di di screenshot saya, video screen recordernya itu saya munculkan di sana. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka silakan. Caranya bagaimana? Ya kalau suka pelajari seperti apa metodenya. Kalau perlu tanyakan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, recovery yang ketiga adalah namanya averaging. Ini lebih ekstrim ya, jauh lebih ekstrim daripada sebelumnya. Nah, averaging itu lebih atau fokus pada penambahan entry. Contoh begini, ini tadi namanya averaging, artinya menambah transaksi kita. Sekali lagi, yang namanya recovery perlu banyak latihan, perlu banyak mencoba, dan perlu banyak pengalaman di sana. Jangan korbankan modal real kita hanya untuk coba-coba dengan averaging, dengan switching tanpa pengetahuan yang lebih, tanpa pengalaman di sana. Karena yang terjadi pasti menjadi bumerang, serba salah. Oke, ini adalah sistem averaging. Saya juga sering lakukan seperti ini, bahkan lotnya selalu saya naik, saya turunkan. Nah, ada naik, ada turun, dan naik, ada turun. Semuanya bergantung kita nanti. Contoh, saya analisa misalkan marketnya turun, kemudian saya ambil posisi sell. Ternyata market tidak turun, malah naik. Nah, kemudian karena kita mengambil peluang cepat, saya coba untuk ngambil sell lagi. Ya mungkin teman-teman sering lihat. Bahkan saya ngambilnya bukan berlawanan arah, tapi satu arah. Ada yang menggunakan sell 1, kemudian buy 1,5, tadi di switching tadi boleh, atau di averaging dengan menambah berlawanan boleh, sah-sah saja selagi kita mampu mengendalikan, selagi kita mampu kontrol dengan baik, tidak masalah. Jadi jangan selalu disalahkan, karena banyak teknik, banyak teori, dan tentu semuanya kembali kepada gaya masing-masing. Ya, kalau teman-teman sering lihat seperti ini, ya, kemudian sell pertama, kemudian naik, saya masuk lagi, biasanya begitu. Masuknya bukan buy, tapi sell lagi. Dengan harapan apa? Dia turun separuh saja nanti kembali modal, atau
minusnya yang bawah itu minimal kita bisa tekan. Ternyata naik lagi ya. Naik pertama 500 pip, ternyata naik lagi. Kemudian di puncak kita masuk sell lagi. Tentu dengan harapan ada koreksi. Bahkan mungkin kalau kita lihat analisanya masih kuat turun misalnya. Kalaupun ternyata naik lagi bagaimana? Ya tidak ada jalan lain. Kalau misalkan yang ketahanan kita tidak mampu, ya close semuanya. Close semuanya. Kan kalau sudah naik semuanya, ketahanan kita menipis, ketahanan kita sudah dalam batas ambang, ya sudah, kita harus lepas semuanya. Tidak selalu yang kita lakukan recovery ini berakhir dengan baik, berakhir dengan damai semuanya. Tidak selalu. Saya pun sama. Ada kondisi-kondisi yang betul-betul tidak turun dulu, walaupun pada akhirnya di puncak terus turun. Tapi kalau kita mengikuti seperti itu, habis modal kita. Ya kita batasi. Tentu kita sudah tetapkan di sana maksimal 20% dari modal yang di kiri atas kalau di HP itu ya, sehingga kita menjadi tetap punya ketahanan. Batasi 20%, kalau sudah tidak bisa di atas, ya close semuanya. Resiko harus kita tanggung. Jangan takut, nanti takut 20% tidak diambil, bengkak lagi dari 50, dari 60, 70, selesai. Menunggu saja, menunggu menjemput. Ya, siapkan deposit lagi. Kalau kita punya banyak duit tidak masalah. Ya, harus kita sadari berapapun modal kita, mencari deposit itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, kalau hilangnya hilangnya kalau kita betul-betul tidak melakukan money management dengan baik, maka bisa hilang dalam sekejap uang yang kita depositkan. Maka harus dieman, disayang dulu, biar tidak terjadi, batasi maksimal 20%. Nah, dengan harapan kalau ini tadi ngambil di sini, tentu kalau sudah di puncak pasti akan kembali. Market itu seperti ya gelombang, ada naik turun dan sebagainya. Tentu dengan batas-batas dan aturan yang harus kita sudah tetapkan, biar nanti tidak terjebak di dalam siklus yang membahayakan. Ini kalau kita ambil seperti ini, kita ambil sell lagi contohnya, sehingga kalau dari puncak ini kita ada sell lagi, lotnya sama ini, ya mungkin kalau turun setara dengan ini, ya sejajar dengan ini, harganya turun lagi, ini baru balik modal atau BEP istilahnya. Ya, draw ini ya, belum apa-apa ini. Karena yang di atas itu profit, yang di tengah ini kosong-kosong, yang di bawah ini minus. Sehingga minus ini ditutup dengan plus yang ini, akhirnya jadi kosong-kosong. Kalau dia turun lagi profit, kalau turun lagi profit. Kalau turunnya sampai di sini berarti yang ini kita tidak rugi, yang ini kita profit 500 pip, yang ini profit 1000 pip, sehingga profitnya adalah 1500 pip. Dan ini sering kita lakukan dan kita tunjukkan ke teman-teman model-model begini. Yang paling ekstrim lagi ini namanya Marti atau martingale. Yang Marti itu jenis averaging yang sangat ekstrim dengan cara melawan tapi lotnya dinaikkan. Ya mungkin kalau saya kerjakan ada kalanya saya naikkan, ada kalanya saya turunkan. Misalkan sell 1,25, nanti sell lagi di atasnya bukan 125, bisa saya turunkan. Yang kemarin contohnya saya sell 0,55. Naik lagi, saya sell lagi 0,75. Ini ikut yang mana? Ya, bagi saya adalah averaging. Kalau Marti itu melawan, ketika kita analisa sell, kemudian naik, sell kita satu lot, kemudian naik, kita naikkan lagi, sell lagi, melawan lagi, lotnya dinaikkan. Kemudian naik lagi, kita sell lagi, naikkan lagi lotnya. Sehingga kalau lot paling besar ini kita turun sebentar saja, ya turun sebentar saja, paling tidak separuh dari ini saja kita sudah ya mampu untuk menyelamatkan kerugian yang dari bawah ini. Karena kalau yang bawah ini rugi, yang ini rugi. Sedangkan turun sejajar dengan ini yang kita entry yang kedua ini 00, berarti tidak profit, yang ini rugi 500 pip misalnya. Kemudian ini bergeraknya 500 pip pula, berarti 500 kali 4, 4000.
2000 sorry, 500 pip kali 4, 2000. 2000 karena ini lotnya 1 kali 500 pip, maka 2000 dikurangi 500. Profit kita adalah 1500 pip. Sekali lagi ini adalah cara-cara ekstrim, butuh pemahaman, butuh latihan, dan tentu butuh banyak pengalaman di sana. Oke, ini adalah bagian dari sistem recovery. Kenapa kita utamakan recovery? Karena yang paling pokok dan paling penting bisa membuat kita lebih tenang adalah penguasaan recovery. Analisa bisa selalu salah, perkiraan bisa selalu salah, tetapi kalau recovery kita sudah menguasai dengan baik, maka apapun yang kita entry maka ada ketenangan di sana.